Cara menumbuhkan massa otot untuk pemula. Sama, saya juga pemula di sini. By the way, ini adalah hari ke-10 dari perjalanan transformasi saya, si kurus menuju berotot. Jadi, bagi teman-teman semuanya di luaran sana yang sedang menyaksikan video ini, kalian tidak sendirian. Sama, saya pun tidak sendirian. Ada saya dan teman-teman semua yang sedang menjalani progres transformasi. Kalau saya dari kurus, mentransformasinya dari BB 47 kg. Nah, kalau teman-teman, apakah dari kurus juga atau memulainya dari gemuk? Program perjalanan transformasinya. Nah, jadi jangan lupa pantau terus channel ini karena setiap harinya saya bakal mengupdate, upload progres perjalanan transformasi saya di channel ini. Oke? Nah, kita berbicara menumbuhkan massa otot. Jadi kilas balik sedikit bagi teman-teman di luaran sana yang sama seperti saya orang kurus kan sering dilema, sering banyak nanya, "Bang, gua kurus, apakah sebaiknya menggemukkan badan dulu atau langsung nge-gym?" Nah, kalau yang saya lakukan di sini, saya mulai dari kurus 47 kg dan posisi saya di sini adalah saya seorang mahasiswa. Yang saya lakukan tidak menggemukkan badan saya dulu, teman-teman. Ngapain kita harus menggemukkan badan kita terlebih dahulu? Toh yang orang gemuk aja pengen menurunkan berat badannya, pengen mengkuruskan berat badannya. Ya kita kalau yang dari kurus, mulai aja langsung nge-gym tanpa harus menggemukkan dulu. Itu kalau saya pribadi. Ya, based on my experience. Gitulah kalau bahasa gaulnya. Nah, yang saya lakukan itu saya langsung pergi ke gym. Nah, tentunya kita kendala orang kurus yang kedua yaitu gak pede pergi ke gym kan. Karena selain otot kita yang kurus, endurance atau tenaga kita, angkatan beban kita itu masih lemah ya. Nah, cara mengatasinya gimana? Kalau kita tidak pede pergi ke gym sendiri, ajak teman kita. Yuk, ke gym yuk. Ya, misalkan tapi bang dia gak mau nge-gym, teman gua tuh gak ada yang mau nge-gym, gua doang yang mau nge-gym. Ya intinya ajak doang, gak perlu memaksa teman kita harus nge-gym juga sama seperti kita. Enggak, intinya mah ya buat menemani kita aja, menemani daftar member ke gym. Udah gitu aja, ajak untuk orang membersamai kita. Nah, itu yang saya lakukan. Kebetulan di sini saya ada saudara juga yang nge-gym sekaligus membimbing saya. Nah, kita lanjut cara menumbuhkan massa otot. Memang teman-teman, ketika kita masuk ke dunia gym, banyak keilmuan yang harus kita pelajari. Contohnya dari pola makan. Nah, jadi menumbuhkan massa otot itu bukan hanya kita bekerja keras di gym saja, teman-teman. Ngangkat beban seberat-beratnya, nge-gym sampai 2 jam, 3 jam, 5 jam, berjam-jam di gym, berlama-lama di gym. Bukan, teman-teman. Jadi pertama, kita harus menguasai keilmuan tentang pola makan. Yang kedua, tentunya aktivitas di gym kita. Yang ketiga, tentunya ada rest day. Nah, itu komponen besarnya ya. Jadi ada pola makan, ada pola latihan, ada hari rest day, istirahat. Jadi bukan dalam seminggu dihajar terus. Nah, hari kita istirahat pun, rest day, misalkan 2 hari kita nge-gym, 3 hari kita sudah 3 hari nge-gym tuh. Hari keempatnya kita off. Nah, itu pun hari keempat itu tuh bagian dari progres pertumbuhan massa otot. Nah, banyakan pemula itu suka lupa karena terlalu bersemangat mentransformasi badannya. Sehingga dia nge-gymnya terlalu rajin 2 minggu misalkan full selama 7 hari berturut-turut. Nah, enggak teman-teman, jangan terlalu antusias seperti itu. Ingat, tubuh kita itu perlu recovery, rest day. Jadi ada recovery, rest day itu bagian dari recovery yang mana itu bakal merangsang memulihkan pertumbuhan massa otot kita juga. Jadi di hari berikutnya otot kita tuh sudah ready dihajar lagi kembali. Nah, di pola makan ini teman-teman, saya kini membahas secara garis besarnya ya. Nanti bakal dibahas secara lanjutnya di video-video berikutnya. Nah, secara garis besarnya pola makan itu makanan otot ada, tadi saya bahas pola makan. Ada dari karbohidrat,
ada dari protein, ada dari mineral. Karbohidrat yang umumnya yaitu kita ambil suka dari nasi, nah itu ya. Terus protein ada hewani dan nabati. Hewani kita bisa ambil dari telur, daging ayam, sapi, kambing, kerbau, ikan, dan yang lain-lain. Kalau nabati, nah ada dari tahu, tempe, kacang-kacangan. Intinya itu sumber protein ya. Atau bisa juga kita mix antara protein hewani dan nabati. Nah, nanti kalau teman-teman bingung juga tentang pola makan atau makanan apa aja yang saya makan, saya sudah membahasnya di video di hari keempat perjalanan transformasi saya. Ada, cek aja di channel YouTube ini, hari keempat perjalanan. Judulnya itu Day 4 atau hari keempat My Protein Source gitu. Day 4 My Protein Source, sumber protein saya itu ada di hari keempat. Judulnya seperti itu ya. Nah, terus kita juga harus mempelajari tentang pola latihan. Kita kan sebagai pemula itu tentunya teman-teman pasti sangat awam dengan cara pemakaian alat-alat gym gitu. Mata kita bakal disuguhkan dengan pemandangan berbagai macam alat gym yang mana kita tidak tahu cara menggunakannya. Nah, itu kita harus pelajari. Apa aja sih alat untuk menunjang latihan otot dada? Apa aja sih alat untuk menunjang latihan otot punggung? Dan latihan otot kaki, dan latihan otot tangan. Nah, kita harus pelajari itu. Bisa searching di YouTube, di yang lain-lain. Atau bisa juga lihat video-video saya dari hari pertama sampai hari ke-9 ini. Teman-teman bisa sedikit memahami alat-alat untuk latihan otot dada, otot punggung, otot tangan, dan otot shoulder, dan otot kaki sekalipun. Nah, jadi teman-teman terus, ini yang sering dilupakan juga ya, ada air mineral. Kita harus menghidrasi tubuh kita teman-teman. Saya sekarang masuk air tuh mungkin 2 liter sehari ya. Itu pun masih sangat kurang, tapi saya lagi berusaha banget. Ya Pak, yang paling intinya lah untuk pemula itu dalam menemukan masa ototnya, dapatkan dulu gairahnya, dapatkan dulu sukanya, hadirkan dulu disiplin dan konsistensinya. Jadi kita sambil nge-gym, kita juga sambil mempelajari keilmuannya, praktekkan. Misalkan teman-teman hari ini mau latihan apa? Latihan otot dada. Bingung tuh alatnya apa saja, teman-teman bisa searching di YouTube. Cara latihan otot dada. Oh, ini ya alat-alat otot dada tuh. Nah, aplikasikan langsung. Lalu teman-teman besoknya mau latihan apa nih? Latihan otot kaki. Searching sama teman-teman. Latihan otot kaki. Nanti bakal muncul tuh gerakan-gerakannya. Nah, teman-teman aplikasikan langsung. Begitu pula dengan latihan tangan dan punggung. Bisa seperti itu dulu. Atau ya bisa juga menduplikat apa yang ada di perjalanan program transformasi saya. Oke, jadi intinya ini adalah hari ke-10 dari perjalanan transformasi saya. Dan setiap harinya progres transformasinya bakal diupload di channel ini. Jadi pantau terus. Ingat teman-teman, gaskeun, disiplinkan, oke?